Halo, perkenalkan nama saya Natasha Felda. Saya akan membahas tentang sejarah Amerika Latin menuju kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kemerdekaan di Amerika Latin ini terjadi terutama antara akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Periode ini ditandai dengan serangkaian revolusi dan gerakan kemerdekaan yang bertujuan membebaskan koloni dari kekuasaan Eropa, revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Prancis pada tahun 1789. Menjadi aspirasi bagi banyak pemimpin Amerika Latin, menunjukkan bahwa kemungkinan untuk berjuang untuk kebebasan dan kesetaraan. Selain itu, perang Napoleon melemahkan metropolis Eropa, menciptakan peluang bagi gerakan kemerdekaan untuk mendapatkan kekuatan. Proses kemerdekaan di Amerika Latin ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam negeri, ada ketidakpuasannya semakin besar terhadap eksploitasi ekonomi dan ketidaksetaraan sosial yang dipaksakan oleh metropolitan. Para penjajah lokal, khususnya Kriolo, keturunan Eropa yang lahir di Amerika, merasa terpinggirkan dari posisi kekuasaan yang ingin memiliki otonomi yang lebih besar. Secara eksternal, ide-ide pencerahan tentang kebebasan dan kesetaraan, juga ada persaudaraan yang menyebar di Eropa dan Amerika Utara, menginspirasi banyak pemimpin revolusioner untuk berjuang demi perubahan. Gerakan kemerdekaan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Simon Bolivar, José de San Martin, dan Miguel Hidalgo. Bolivar dikenal sebagai El Libertador, adalah salah satu pemimpin utama yang berjuang untuk kemerdekaan berbagai negara di Amerika Selatan. José de San Martin memainkan peran penting dalam kemerdekaan Argentina, Chili, Peru. Miguel Hidalgo, seorang pendeta Meksiko, memulai perjuangan untuk kemerdekaan Meksiko dengan Grito de Dolores, yang dikenal masing-masing pemimpin ini memiliki dampak signifikan di wilayah mereka, memobilisasi populasi lokal dan memimpin pertempuran melawan kekuatan kolonial. Penyebab kemerdekaan di Amerika Latin ini sangat kompleks dan multifaset. Di antara penyebab internal, kita dapat menyoroti ketidakpuasan terhadap dominasi kolonial, eksploitasi ekonomi, dan ketidaksetaraan sosial. Para penjajah lokal, terutama Kriolo, tidak puas dengan kekurangan perwakilan politik dan pengucilan dari posisi kekuasaan. Mereka menginginkan otonomi yang lebih besar dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang langsung mempengaruhi kehidupan dan komunitas mereka. Penyebab eksternalnya juga tidak kalah penting, ide-ide pencerahan tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Persaudaraan yang menyebar di Eropa dan Amerika Utara mempengaruhi banyak pemimpin revolusioner. Revolusi Amerika dan revolusi Prancis menunjukkan bahwa mungkin untuk melawan penindasan dan mendapatkan kebebasan. Selain itu, perang Napoleon melemahkan metropolitan Eropa, menciptakan peluang bagi gerakan kemerdekaan untuk mendapatkan kekuatan. Kombinasi faktor internal dan faktor eksternal ini menciptakan lingkungan yang mendukung revolusi. Para pemimpin revolusioner menggunakan faktor-faktor ini untuk memobilisasi populasi lokal dan memulai gerakan yang berpuncak pada kemerdekaan berbagai koloni. Masing-masing negara memiliki penyebab spesifikasinya sendiri dan konteks unik, tetapi semua berbagi tujuan umum untuk mencapai kebebasan dan penentuan nasib sendiri.
Gerakan kemerdekaan di Amerika Latin dipengaruhi oleh tokoh-tokoh penting yang meninggalkan warisan abadi. Simon Bolivar dikenal sebagai El Libertador, adalah salah satu pemimpin utama yang memperjuangkan kemerdekaan berbagai negara di Amerika Selatan. Dia bermimpi akan Amerika Latin yang bersatu dan bebas dari kekuasaan Eropa. Bolivar ini memainkan peran penting dalam kemerdekaan negara-negara seperti Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Bolivia. Warisannya dalam berjuang untuk kebebasan dan persatuan terus menginspirasi banyak orang hingga saat ini. Pemimpin penting lainnya adalah José de San Martín yang memainkan peran kunci dalam kemerdekaan Argentina, Chili, dan Peru. San Martín ini adalah seorang ahli strategi brilian dan komandan militer yang terampil, dikenal karena kampanye-kampanyenya yang sukses di Andes. Dia bekerja sama dengan Bolivar dan memimpin revolusioner lainnya untuk mencapai tujuan bersama membebaskan Amerika Selatan dari kekuasaan kolonial. San Martín ini dikenang sebagai pahlawan nasional yang di berbagai negara, dan warisan keberanian dan ketekunannya dirayakan hingga saat ini. Miguel Hidalgo, seorang pendeta Meksiko, juga merupakan pemimpin kunci lainnya. Ia memulai perjuangan untuk kemerdekaan Meksiko dengan Grito de Dolores yang dikenal pada tahun 1810. Meskipun Hidalgo tidak hidup untuk melihat kemerdekaan Meksiko, serunya untuk bertindak menginspirasi banyak orang untuk bergabung dengan perjuangan revolusionernya. Keberanian dan ketekunannya dikenang sebagai simbol pahlawan dan perjuangan untuk kebebasan. Oke, terima kasih.